Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan lewat renungan malam kita. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 745 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Rope haba-haba. Martangiang mahita mauliate mahali Tuhan napatari parhon ngulunami sahat rodi bagasan bodarion di pargogoy hodo hami mangula ulaon nami manipat sadarion pujion nami ma goarmu
pasahaton nami daging dohotot dinami, asahoma namaddo nganihami, mamulus borungin nahulumon, pangalapan gugu nai baru dihami, asadungo hami diari marsugut, manguduti ngulu nami hobar tulomoni roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, tangihon ma tangiyang nami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk malam ini, Senin tanggal 18 Mei 2020, diambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai ayat 44. Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai ayat 44. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya transportasi apa yang kita rasa paling aman, tentu jawaban kita bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan transportasi darat, ada yang mengatakan transportasi laut, dan ada yang mengatakan transportasi udara. Tergantung bagaimana kita merasakan sesuai dengan pengalaman dan penghayatan kita. Yang pasti transportasi apapun pasti ada risiko, ada bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu, mengancam jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu bahtera tentu ada kesamaan ketika bahtera itu mengalami masalah. Masalah yang terjadi bukan masalah sepihak atau mengancam sebagian kecil, tapi ketika ada bahaya yang bisa mengancam bahtera kita, yang pasti semua yang berdiam di dalam bahtera itu terancam juga. Jadi masalah itu
adalah masalah bersama. Demikian Paulus ketika kapal yang mereka tumpangi bersama-sama dengan tahanan-tahanan yang lain yang mau dibawa ke Italia. Mereka berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. Mereka menyusuri dari satu pulau ke pulau yang lain, karena kapal yang mereka pakai ketika itu adalah kapal layar. Jadi sangat tergantung dengan kerasnya angin, cuaca. Jadi tidak bisa diprediksi seberapa lama mereka bisa sampai ke suatu tujuan. Jadi mereka bisa terombang-ambing di tengah-tengah lautan. Mereka yang berada di dalam bahtera itu berjumlah 276 jiwa. Jadi kapal layar ini sudah berukuran sedang. Mereka mengalami gelombang yang sangat berat yang mengancam jiwa mereka. Mereka tidak tahu harus mengarahkan kemana. Tetapi dalam nats kita, dalam situasi yang kacau balau, yang diancam bahaya, gelombang yang sangat dahsyat, tiba-tiba mereka melihat ada dataran, ada sebuah pulau. Dan kalau kita lanjutkan, nama pulau itu adalah Pulau Malta. Jadi ketika di tengah-tengah lautan yang sedang terombang-ambing, melihat ada keselamatan. Biarpun mereka tadi tidak mengenal, mereka tidak tahu itu di mana, tetapi mereka sepakat demi mencapai keselamatan. Mereka berusaha supaya sampai ke darat. Ada sukacita yang sangat besar. Mereka beroleh keselamatan walaupun mereka kehilangan. Tentu saja ada barang-barang yang mereka bawa atau apa saja yang berada di dalam bahtera, karena bahtera itu sudah mengalami kerusakan yang sangat besar. Prajurit-prajurit yang mengawal para tahanan mereka juga takut, karena ada kesempatan tahanan untuk melarikan diri. Jadi bisa mereka mengalami masalah di dalam perjalanan, tapi bisa akan mengalami masalah besar karena tahanan yang sedang mereka kawal sewaktu-waktu bisa kabur, melarikan diri. Karena itu prajurit tadi bermaksud untuk membunuh para tahanan, supaya tidak seorang pun yang melarikan diri. Tetapi perwira itu berusaha menyelamatkan Paulus sebagai bagian dari tahanan-tahanan. Perwira itu berusaha membuat jalan keluar. Dia menyarankan siapa yang pintar berenang, silahkan berenang, biar keluar dari satu masalah. Nanti masalah yang baru itu bisa diselesaikan sendiri. Demikian mereka semua selamat sampai di daratan di Pulau Malta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita, masalah yang satu belum selesai, sudah datang lagi masalah yang baru. Seringkali kita mau lari dari kenyataan, dari persoalan yang sedang dia hadapi. Tetapi sebagai pengikut Kristus, sama seperti Paulus, dia mau dibawa menjalani proses
karena dia telah dianggap menjadi seorang tahanan karena memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi asal kita yakin persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita yang datang silih berganti, yang pasti kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Jadi percaya dan yakin kepada Tuhan, kita pasti melewati gelombang dan badai yang sangat besar menuju keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat bahwa firman Tuhan, siapa yang menjadi muridku, dia harus mampu memikul salibnya. Jadi salib yang kita pikul, beban yang begitu berat, pasti kita dikuatkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk memberikan penguatan kepada kita menjalani hari-hari kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi berserah diri kepada Tuhan, kita akan beroleh keselamatan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 741 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nang rope haba-haba. Kita berdoa. Yesus adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Kita bisa lepas dari beban persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya pengharapan di dalam Yesus Kristus kita beroleh semangat yang baru. Kami serahkan kehidupan kami melewati malam ini bersama-sama dengan Tuhan. Lindungi kami, sanak saudara kami, sehingga kami bisa bangun esok pagi dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.